Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Kembali dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry yang ada, kita bertemakan integritas. Puji Tuhan, mari kita akan lihat dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celat kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, melihat saat ini mencari orang yang berintegritas tinggi sangatlah sulit. Sama halnya mencari jarum dalam tumpukan jerami yang ada. Tetapi kata integritas ini sangat simpel saja, tetapi mengandung makna yang sangat dalam, yang tidak mungkin orang bisa melakukan integritas diri yang betul-betul kalau tidak takut akan Tuhan. Integritas dijabarkan dalam kesempurnaan dan ketulusan yang ada. Sebab kita tahu bahwa integritas itu hanyalah ada di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang benar, setia, dan jujur di hadapan Tuhan. Apa itu integritas? Sebab jelas dikatakan integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu konsisten, komitmen dalam tindakan, dan kejujuran yang ada. Orang yang berintegritas berarti orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat akan Tuhan. Apa yang diajarkan Alkitab tentang integritas yang ada? Salah satu terjemahan dari kata integritas adalah kejujuran yang betul-betul dimiliki oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Lukas 16 ayat yang 10 dikatakan bahwa barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan menerima perkara-perkara yang besar. Tetapi barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, tidak akan benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Jadi setiap orang dimulai dari hal-hal yang kecil, dipercayakan Tuhan dari hal-hal kecil. Sama halnya tentang hal sesuatu yang kita perbuat. Mungkin ada hal kecil, suatu kebohongan yang ada, suatu kepura-puraan yang ada, yang mungkin dilihat, ini masalah hal yang kecil. Saya bisa berbohong untuk sesuatu yang dipikir untuk kebaikan kita. Tetapi kalau kita katakan bahwa di hadapan Tuhan besar atau kecil itu kebohongan, tetap yang namanya berbohong, yang namanya pura-pura itu tidak benar di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 26 dan 27 dikatakan, terhadap orang yang tak bercela engkau berlaku tidak bercela.
Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci terhadap orang itu. Tetapi terhadap orang yang berlaku bengkok hatinya, engkau berlaku berbelit-belit terhadap orang itu. Jadi kita tahu bahwa apakah pentingkah seseorang memiliki integritas di dalam Tuhan yang ada? Saya katakan yes, kita perlu integritas, sangat membutuhkan kejujuran yang ada. Dan pasalnya orang yang memiliki integritas pasti akan berusaha untuk selalu jujur dalam setiap perbuatan, baik tingkah laku perbuatannya yang ada. Bahkan saat dia memiliki kesalahan dan tidak akan malu mengakuinya di hadapan orang-orang banyak yang ada, orang-orang lain yang ada. Itulah mengapa orang yang memiliki integritas selalu dapat dipercaya oleh Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 12, dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Melihat segala apa yang kita perbuat, semua itu dilihat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita lihat di sini kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang jujur, kita mau tunduk dan takut akan Tuhan yang ada. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita lihat, ada Yusuf, ada Bapak Abraham, ada Daniel, ada juga Raja Daud yang dikatakan orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Sebab kita tahu bahwa perjalanan Yusuf dari hal yang mulai kecil sampai hal-hal yang besar Tuhan berikan karena dia takut akan Tuhan, karena dia setia kepada Tuhan, karena dia jujur di hadapan Tuhan, dan terlebih khusus karena dia benar di hadapan Tuhan. Jadi kita lihat di sini ada satu contoh dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 dikatakan tentang Raja Daud. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Jadi kita lihat di sini orang-orang yang berintegritas tinggi di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jaminan yang luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya motivasi dan inspirasi yang ada tentang integritas ini sangat kita perlukan sebagai anak-anak Tuhan yang ada. Sangat-sangat kita butuhkan di dalam setiap langkah kehidupan kita di dalam mengiringi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita memiliki hati yang benar, hati yang setia, hati yang jujur di hadapan Tuhan, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan-pertolongannya, membela kita di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.